Ada wau. Nah, wau di sana dilalah petunjuk bahwa nikmatnya bukan banyak lagi tapi sangat-sangat banyak. Itu indahnya kalimat dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazzaha min qawli wa fi'li wa niyatin bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina. Faya rabbana matti'na bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadratul kiram wal muhtaram, seluruh jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang Allah muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Mengawali apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, tak lupa kajian tafsir Al-Quran, yang mana pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji menelaah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah yang ke-108, surah Al-Kautsar. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan juga keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mu'awanah tak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan khilaf. Apalagi saya diberikan amanah tiap bulan untuk mengisi pengajian dan juga mengisi khutbah Jumat. Oleh karena itu mohon untuk dimaafkan. Dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Jami Uswatun Hasanah yang tiap tahun selalu memberikan kebaikan untuk para santri. Alhamdulillah
Tiap tahun ada kiriman takjil dari jamaah, dari keluarga besar Masjid Jami Uswatun Hasanah untuk para santri dan juga amanah yang lainnya. Mudah-mudahan segala kebaikan yang Bapak dan Ibu berikan untuk para santri mudah-mudahan menjadi amal baik yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaatul kiram rahimakumullah. Kita awali kajian tafsir surah Al-Kautsar setelah bulan kemarin sama-sama menelaah surah Al-Kafirun. Pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surah Al-Kautsar. Suratul Kautsari makiyatun nuzilat ba'da suratil Adiyat bi qauli Ibni Abbasin. Surah Al-Kautsar ini termasuk surah makiyah, artinya diturunkan di kota Mekah. Walaupun ada sebagian riwayat yang menjelaskan surah Al-Kautsar ini termasuk surah madaniyah. Nanti alasannya kita akan kaji dalam ayat yang kedua. Kenapa ada ulama yang berpendapat surah Al-Kautsar diturunkan di Madinah sehingga dinamakan surah madaniyah. Tapi menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama mufasir, para ahli tafsir, surah Al-Kautsar ini diturunkan di Makkah dan turun setelah surah Al-Adiyat. Untuk surah Al-Kautsar ini wahya salasu ayatin wa asyru kalimatin wasnani wa arba'una harfan. Ada 3 ayat, wa asyru kalimatin ada 10 kalimat, wasnani wa arba'una harfan dan juga ada 42 haraf, dari mulai inna a'toina sampai inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar ini semuanya 3 ayat, 10 kalimat dan juga 42 haraf. Ini bisa dibuktikan. Inna 1 kalimat, a'toina ka al-kautsar, fasolli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwa al-abtar. Kita urut dari belakang. Inna syani'aka huwa al-abtar 4 kalimat, fasolli li rabbika wanhar 3 kalimat. Jadi ada 7 kalimat. Inna a'toina kal kausar, semuanya ada 4 kalimat. Inna a'toina lalu ka al kausar 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 ditambah 3 jadi 10. Ayat yang pertama inna a'toina ka al-kautsar 3 kalimat, fasolli 4 li rabbika wanhar ada 3 jadi 3, inna syani'aka wa abtar 4 kalimat, sehingga semuanya surah Al-Kautsar ini ada 4 kalimat. Mohon maaf, ada 10 kalimat. Lalu ada 42 haraf, bisa dibuktikan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, inti daripada surah Al-Kautsar ini, sebelum nanti kita baca per ayat dan juga per kalimat, ada 4 hal yang berkaitan dengan surah Al-Kautsar. Ini juga yang menjadikan penjelasan berkaitan dengan 4 hal juga yang terdapat dalam surat sebelumnya, yaitu surah sebelum Al-Kautsar, surah Al-Ma'un. Apa saja yang berkaitan dengan surah dalam surah Al-Kautsar? Yang pertama al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Yang kedua wal hirsu ala sholati wa dawami'a,
perintah untuk senantiasa dawamus sholah, melaksanakan sholat secara dawam, terus menerus, tidak ada yang ditinggalkan. Wal ikhlasu fi'a, ada perintah tentang ikhlas dalam sholat. Yang keempat, wat tasadduqu alal fuqara, ada kepedulian sosial terhadap orang-orang fakir. Ini kandungan surah Al-Kautsar secara umum, nanti kembali kepada 4 hal tersebut. Al khairul kasir, kenikmatan, kebaikan yang sangat banyak yang diberikan kepada baginda Nabi dan juga kepada kita sebagai umatnya. Lalu ada berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan ikhlas, dan juga berkaitan dengan at-tasadduq alal fuqara. Diperintahkan kita memiliki kepedulian sosial terhadap orang lain. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan keutamaan surah Al-Kautsar ini. Saya sampaikan, wa mimma warada fi fadli amaru ya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annal qala man qara'a suratal kautsari saqahullahu ta'ala min kulli nahrin lahu fil jannah wa yuktabu lahu asyru hasanatin bi adadi kulli kurbanin qarraballahu al-ibadu fi yaumin nahri. Artinya, man qara'a, siapa saja yang membaca surat Al-Kautsar, surah Al-Kautsar, saqahullahu ta'ala min kulli nahrin, maka Allah akan berikan dia minuman dari setiap sungai yang ada di surga. Ada berapa sungai yang ada di surga? Nanti dalam kajian surah Muhammad semuanya ada 4. Ada sungai air biasa, min asalin musofa. Yang kedua sungai dari madu. Yang ketiga min labanin, ada sungai laban, air susu. Dan juga min khomer, ada sungai arak. Itu dalam kajian surah Muhammad dijelaskan berkaitan dengan sungai yang ada di surga. Araknya tentu bukan arak yang ada di dunia. Lazzatil lisyaribin, arak yang melezatkan untuk orang-orang yang minumnya. Dengan catatan mereka-mereka yang meminum arak di dunia tidak ada jatah nanti arak yang ada di surga. Ini nanti dalam surah Muhammad dijelaskan. Saya ulang lagi, barang siapa membaca surah Al-Kautsar, makanya ini bisa diistiqomahkan dalam surat apa saja, dalam sholat apa saja, tiap hari kita istiqomahkan baca surah Al-Kautsar. Mau dalam sholat doa, sholat hajat, sholat sunat mutlak, apa saja. Kalaupun tidak ya baca aja surah Al-Kautsar, karena termasuk surat yang terpendek dalam Al-Quran. Saqahullahu min kulli nahrin, Allah akan berikan dia minum dari setiap sungai yang ada di surga. Yang kedua, wa yuktabu lahu asyru hasanatin, Allah akan tuliskan 10 kebaikan. Bi ada di kulli kurbanin qarraballahu al-ibad fi yaumin nahr. Allah berikan 10 kebaikan dari setiap orang yang berkurban pada hari kurban. Yang melaksanakan kurban pada Idul Adha berapa orang? Allah berikan 10 kebaikan daripada setiap orang. Bi ada di kuli kurbanin, dari bilangan setiap orang yang melaksanakan kurban fi yaumin nahr, pada hari raya Idul Kurban. Itu sedikit padilah disampaikan. Ini ada hadisnya juga menjadi motivasi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Seperti pernah disampaikan, kita membaca Al-Quran, khususnya membaca Al-Kautsar ini bukan karena ingin balasan di dunia. Balasannya kita simpan nanti di akhirat.
Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, itu bahasan awal daripada surah Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'toinaka, sesungguhnya kami telah memberimu. Kaf di sini lil khitab untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar. Sungguh kami telah memberimu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nanti kita akan jelaskan makna Al-Kautsar. Fasolli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu huwa al-abtar, mereka adalah al-abtar. Al-abtar itu adalah yang terputus. Ini juga kita akan bahas apa yang dimaksud dengan al-abtar. Artinya dalam ayat ini kembali kepada 4 hal yang tadi. Juga surah Al-Kautsar ini dinamakan surah An-Nahr. Kenapa dinamakan juga surah An-Nahr? Karena dalam surah Al-Kautsar ada perintah wanhar. Wanhar itu artinya berkurban. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kita sama-sama telaah tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya sebab turun ayat ini, agar menjadi lebih paham bagaimana situasi kondisi tatkala situasi kondisi baginda Nabi dan juga para sahabat tatkala Allah turunkan surah ini, sehingga menjadi pembelajaran untuk kita. Dalam satu riwayat disampaikan, inna hadhihi suratan nuzilat fil asbin wa'il aswaimi. Surah ini diturunkan kepada seseorang yang bernama As bin Wa'il Aswaimi. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minal masjid. Tatkala As bin Wa'il ini bertemu dengan baginda Rasul, tatkala baginda Rasul keluar dari masjid, paltaqoya, bertemu. Inda babi sahmin, bertemu dekat pintu Sahmen, nama pintu. Watahaddasa, lalu As bin Wa'il ini dia mengobrol. Wa unasun min sodadi di Quraisyin julusun fil masjid, dan manusia-manusia sedang duduk di masjid. Palamma dakhala As bin Wa'il, tatkala As bin Wa'il ini masuk ke masjid, qalu manilladzi kunta wa kana manilladzi kunta tatahaddatsu mah. Manusia ini bertanya kepada As bin Wa'il, man alladzi kunta tatahaddatsu mah, siapakah, dengan siapakah engkau mengobrol wahai As bin Wa'il? Qala zalikal abtar, saya mengobrol dengan al-abtar. Al-abtar ini adalah sebutan untuk baginda Nabi. Al-abtar ini adalah panggilan, ejekan orang-orang Quraisy kepada baginda Nabi. Mohon maaf, saya langsung di penghujung ayat. Kenapa baginda Nabi dinamakan al-abtar? Inna syani'aka huwal abtar, yang mana arti daripada al-abtar adalah orang yang terputus. Kenapa baginda Nabi disebut al-abtar? Karena ini berkaitan dengan kematian putra beliau yang bernama Ibrahim. Kita sama-sama lihat sejarah. Baginda Rasul itu memiliki 7 putra putri, 3 putra 4 putri. Putra baginda Rasul yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Putri beliau ada Siti Ruqayyah, Siti Zainab, ada Ummi Kulsum, dan juga Siti Fatimah. Mohon maaf, ini karena kebiasaan orang Sunda,
Nama perempuan suka dinamakan Siti. Dulu pernah dijelaskan Siti itu daripada Sayyidati. Padahal dalam panggilan orang Arab tidak ada Siti Fatimah, tidak ada Fatimah saja, Zainab saja. Ini karena panggilan kita memuliakan beliau, Sayyidati Fatimah, Sayyidati Zainab. Harusnya seperti itu. Karena ya lidah orang Sunda sudah biasa bilang Siti, Siti saja. Harusnya Sayyidati. Nah, ini 7 putra-putri beliau, 6 dari Siti Khadijah, 1 dari Ibrahim. Mohon maaf, 1 dari Maria, yaitu Ibrahim ini. Maria ini adalah Al-Qibtiyah, hamba saya. Yang jadi permasalahan dulu di kalangan orang Arab, seorang bapak yang tidak memiliki keturunan ataupun anak laki-laki itu dihinakan. Karena orang Quraisy itu sangat mengagungkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Bahkan dalam zaman jahiliyah, apabila lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Saking hinanya. Baginda Rasul telah kehilangan putra pertama Qasim, lalu putra yang kedua Abdullah, yang ketiga pun Ibrahim wafat. Maka baginda Rasul dipanggil dengan Abtar. Oh, Muhammad itu Al-Abtar, tidak ada penerusnya. Walaupun saat itu panggilan Al-Abtar konotasinya adalah mengejek. Baginda Rasul diejek karena tidak ada penerusnya, walaupun pada akhirnya, makanya ada ayat inna syani'aka huwal abtar, As bin Wa'il yang mengejek baginda Rasul dengan panggilan Al-Abtar, memiliki 11 anak, semuanya mati. Baginda Rasul walaupun tidak memiliki seorang putra, tapi keturunan Rasul sampai kiamat ada para habaib, ada habibah, ada sayyid dan sayyidah. Inna syani'aka wal abtar. Nah, surat ini, surah Al-Kautsar ini dalam satu riwayat diturunkan kepada As bin Wa'il. Yang mana As bin Wa'il ini berkata kepada para sahabat, kepada manusia, saya telah mengobrol dengan Al-Abtar. Itu panggilan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang kedua, ini sebagai perbandingan tapi intinya sama. Surah ini dalam riwayat Atha nuzilat fi Abi Lahabin. Surat ini diturunkan kepada Abi Lahab. Wa dzalika hina mata ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzahaba Abu Lahabin ilal musyrikin. Tatkala putra Rasul yang bernama Ibrahim wafat, maka Abu Lahab ini dia berangkat menuju orang-orang musyrik, Dia berkata, "Butiro Muhammad." Lapatnya Butiro Muhammad, putus Muhammad. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala nuzilat fi Abi Jahlin. Surat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Kejadiannya sama. Sehingga 3 orang ini, As bin Wa'il, Abu Lahab, Abu Jahal, karena mereka syani'aka, karena mereka membenci kepada baginda Rasul, maka semuanya Al-Abtar, putus daripada kebaikan. Di dunia mereka mati dalam keadaan musyrik, dalam kekafiran. Di akhirat mereka ini Allah berikan siksaan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, itu yang berkaitan dengan asbab ataupun sebab turunnya ayat ini. Wa hasilu asbabi nuzuli hadis surah, intisari, kesimpulan daripada sebab turunnya ayat ini, annau kanal musyrikuna min ahli Makkah wal munafiquna min alil Madinah yu'ibuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yalmizunahu bi umurin. Dari
tiga kisah tadi, sebab turun ayat baik berkaitan kepada As bin Wa'il, Abu Lahab, Abu Jahal, inti daripada sebab turun ayat ini bahwasanya orang-orang musyrik yang berada di Makkah, orang-orang munafik yang berada di Madinah, mereka yu'ibunan Nabi, mereka mencela Nabi, mereka menghina Nabi karena beberapa perkara. Yang pertama, anna'u innamat taba'ud du'afa. Karena kebiasaan Nabi ini, pengikut Nabi ini adalah ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Walam yattabi'u sadatul kubara. Sangat sedikit yang menjadi pengikut Nabi merupakan tokoh ataupun pemuka Quraisy, pemuka munafik, pemuka musyrik ini. Sehingga Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma naro kattabaka illal ladzina aradhiluna badiyarai. Wa ma naro, dan kami tidak melihatmu wahai Muhammad, ittaba'aka, mengikutimu, illal ladzina, kecuali orang-orang hum aradhiluna, mereka orang-orang yang hina, badiyarai, orang-orang yang du'afa. Karena pengikut baginda Rasul orang-orang yang lemah, maka dijadikan bahan ejekan baginda Rasul. Lalu yang kedua, innahum kanu idza ra'au abna'ahu yamutuna yaquluna in qata'a zakaru Muhammad wa sur abdar. Innahum, orang-orang musyrik ini, orang-orang munafik Mekah Madinah ini, tatkala mereka melihat idza ra'au abnahu, tatkala mereka melihat putra-putranya meninggal, yaquluna, mereka berkata, in qata'a zakaru Muhammad, telah terputus anak laki-laki Muhammad. Putra-putra mereka yang meninggal, yang disalahkan, yang jadi bahan ejekan ala baginda Nabi. Makanya inna syani'aka huwal abtar. Allah balas segala ejekan itu, dijelaskan dalam ayat yang ketiga nanti. Lalu yang ketiga, ini menjadi intisari pada sebab turun ayat, bukan intisari daripada surat ini. Annahum kanu idza syiddatun nuzilat. Apabila Allah turunkan kepayahan kepada orang-orang yang beriman, sotoru bi'afar'an wantadharu antadula daula alaihim. Apabila Allah turunkan kepayahan, kesusahan terhadap orang-orang yang beriman, toru bi'afar'an, mereka bergembira, mereka melaksanakan pesta, mereka bersukaria tatkala Allah turunkan kepayahan kepada baginda Nabi dan pengikut-pengikutnya. Itu adalah intisari daripada sebab turunnya ayat. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kita mulai bahasan per ayat daripada surah ini. Inna a'toina kal kausar. Inna, sesungguhnya kami, a'toinaka, telah memberi kamu kepada Nabi Muhammad. Dalam istilah ilmu Arab, ilmu lugat, a'toina itu adalah fi'il madi, menjelaskan zamanil madi, menjelaskan zaman ataupun waktu yang telah lewat. Kami telah, atau itu bukan akan, bukan sedang. Allah menyampaikan, kami telah memberimu wahai Muhammad Al-Kautsar. Yang dimaksud dengan Al-Kautsar ini, banyak pendapat para ulama yang menjelaskan tentang Al-Kautsar. Yang pertama, Al-Kautsar ini adalah nahrun fil jannah. Ada yang menjelaskan Al-Kautsar ini adalah nahrun fil jannah, artinya surga, artinya sungai yang ada di surga, sehingga ada dinamakan sungai Al-Kautsar.
Karena ayat ini seperti tadi saya sampaikan, atoina adalah kalimahnya zaman madi, kami telah memberimu. Kalau dijelaskan Al-Kausar dengan makna nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga, baginda Rasul masih di dunia. Baginda Rasul belum berada di surga. Kalau berbicara sudah, ya berarti yang sudah diterima baginda Rasul. Sementara Al-Kausar ini nanti yang akan Allah berikan untuk baginda Rasul dan juga umatnya di surga. Makanya kebanyakan mufasir, para ahli tafsir, yang dinamakan Al-Kausar ini menemukan versi yang kedua. Yang dinamakan Al-Kausar itu adalah Al-Khairul Mufritu fil Kasroh. Al-khair, kebaikan yang sangat-sangat banyak. Makanya dalam terjemah, kalau kita lihat terjemah seperti tadi disampaikan, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Karena yang dimaksud Al-Kausar dalam tafsirnya Al-khairu Al-mufrid, kebaikan yang Al-mufrid itu sangat banyak. Bukan banyak lagi, Al-mufrid itu sangat banyak, fil kasroh. Mohon maaf, kita belajar tentang ilmu lugot. Kausar itu asal katanya daripada kasuro, kasron, kapsaro, kasuro itu banyak. Lalu lapan kasuro, kasron ini dipindahkan menjadi kausar. Ada wau. Nah, wau di sana dilalah petunjuk bahwa nikmatnya bukan banyak lagi, tapi sangat-sangat banyak. Itu indahnya kalimat dalam Al-Quran. Kalau makna kasuro saja banyak, kasro itu banyak, tapi lalu ada wau, kaf, wau, sa'ro, itu Al-Kausar. Inna atoina Al-Kausar. Kalau yang ngebawa HP bisa dilihat cara menulisnya. Al-Kausar, alif lam ada kaf, wau, sa, ra. Wau di sini adalah tambah huruf pokoknya kaf, sa, dan ro. Kenapa harus ada wau? Wau di sini menunjukkan begitu banyak, sangat banyak kebaikan yang telah Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal ilmi, daripada ilmu, wal amali, amal, wasyarofid daroin, kebaikan dunia dan akhirat. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, karena Al-Kausar itu nikmat yang sangat banyak, maka para ulama ahli tafsir pun menjelaskan juga banyak nikmat yang diberikan Allah kepada baginda Rasul itu berupa apa saja. Imam Abu Bakar bin Abbas, wa kasratul ashab wal ummah. Yang dimaksud banyak Al-Kausar itu yang pertama adalah kasratul ashab wal ummah. Baginda Rasul diberikan kasratul ashab, banyak sahabat, wal ummah, dan umatnya. Nabi Isa alaihissalam yang menjadi pengikutnya hanya kelompok Hawariyin. Hawariyin ini ada yang menjelaskan 12 orang saja. Nabi Nuh alaihissalam dakwah lebih daripada 900 tahun, yang jadi pengikutnya hanya 80 orang saja. Baginda Rasul dakwah cuma 23 tahun, pengikutnya sampai hari kiamat. Makanya makna Al-Kausar menurut tafsir Abu Bakar bin Abbas adalah kasratul ashab wal ummah. Baginda Rasul banyak sahabat dan umatnya. Yang kedua, Ibnu Kaisan. Yang dimaksud dengan Al-Kausar ini, pendapat Ibnu Kaisan adalah al-isar. Isar ini artinya lebih mementingkan orang lain. Kita lihat dalam sejarah, kita lihat dalam hadis. Tatkala akan diazab umat Rasul, ketika baginda Rasul
hijrah ke Taif, suaka politik, memohon bantuan, tetapi yang ternyata perlakuan orang-orang Taif sangat kejam. Datang malaikat meminta kepada baginda Rasul, apakah Taif ini akan dihancurkan? Tidak. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bagaimana Rasul lebih mementingkan umatnya daripada keluarganya sendiri. Makanya tafsir Ibnu Kaisan Al-Kautsar adalah Al-Isar. Lalu juga ada Al-Islam, Rif'atu Zikri, sangat tinggi kedudukan baginda Rasul sesuai dalam surah Al-Insyirah. Nanti kita jelaskan. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka zikrak. Lalu Nurul Qalbi, yang dimaksud dengan Al-Kautsar ini antaranya Nurul Qalbi, cahaya hati. Asy-syafa'ah, ada syafaat, karena hanya baginda Rasul yang memiliki syafaatil uzma. Ada al-mu'jizat, mujizat baginda Rasul sangat banyak. Dalam tafsir Labid An-Nawawi berkaitan dengan ayat Inna a'toina al-Kautsar, di sana dijelaskan tidak kurang daripada 10 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dalam tafsir Labid An-Nawawi. Suatu ketika ini diriwayatkan oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal ingin mengetes bagaimana kehebatan baginda Nabi. Dia berkata, wahai Muhammad, aku akan beriman tatkala engkau pindahkan batu yang ada di seberang sungai. Baginda Rasul tunjuk batu tersebut, lalu batu tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala dia menghadap baginda Rasul membaca tasbih. Ikrimah bin Abu Jahal, saya akan beriman tatkala batu ini kembali kepada tempatnya. Baginda Rasul berdoa, batu ini kembali kepada tempatnya. Ada Muhammad ibnu Hatib, seorang anak yang lagi memasak. Lalu ada Al-Qidr memasak di atas kastrol, lalu masakannya tumpah kepada badannya. Dibawa oleh ibunya, ya Muhammad, hadza ibnu Hatib. Wahai Muhammad, ini adalah ibnu Hatib. Dia badannya habis oleh air yang panas. Lalu fatanafala Rasulullah, diludahi oleh Rasulullah, diusap badannya, kembali pada keadaan sehat walafiat. Ada Qatadah yang tatkala perang Uhud matanya keluar karena kena tombak dan panah orang kafir, menghadap kepada baginda Rasul, dikembalikan lagi oleh baginda Rasul atas izin Allah. Mata tersebut tidak pernah ada kotoran. Itu ayat ciluhan socan eta. Tidak kurang daripada 10. Bahkan yang terakhir ada riwayat tatkala baginda Rasul sedang sholat, ada Abu Jahal yang akan melempar batu Rasul kepada baginda Rasul. Di saat itu atas izin Allah dilihat oleh Abu Jahal ada ular yang sangat besar. Ular ini lebih hebat daripada tongkat yang dilemparkan Nabi Musa, berubah jadi ular. Ini dalam tafsir ayat ini. Inna a'toina al-Kautsar dalam tafsir Labid An-Nawawi, karena di sini jelaskan di antara al-Kautsar adalah al-mujizat, mujizat yang diberikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijabatu dakwah, termasuk al-Kautsar adalah ijabatu dakwah, doa yang terkabulkan. La ilaha illallah, juga ada kalimat la ilaha illallah. Al-fiqhu fiddin, pengertian dalam agama. As-shalawatul khamsu, termasuk kepada Al-Kautsar, salat yang 5 waktu. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, itu yang berkaitan dengan Al-Kautsar. Kami telah memberimu Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Fasolli li rabbika wanhar. Wa bada'an akadallahu subhanahu ta'ala lin nabi al khair. Kita sambungkan kepada ayat yang kedua. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala akada itu menggunakan kalimat taukid, inna, sungguh. Allah memberikan kalimat taukid bahwa sesungguh Allah telah memberikan nikmat kepada baginda Rasul.
bi annalladzi atahu al-kautsar, bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi al-Kautsar. Al-Kautsar ini alladzi la yusaqallu adadu wa la yantaqisu qadru, maka tolabahullahu bisyukri ala dzalik. Allah telah memberikan nikmat kepada baginda Nabi, Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka Allah memerintahkan baginda Nabi bisyukri, untuk mensyukuri nikmat tersebut. Bagaimana bentuk syukur terhadap nikmat Allah? Ada dua. Yang pertama, fasolli li rabbika, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu. Dalam tafsirnya dijelaskan, kenapa solat yang menjadikan perintah Allah dan juga merupakan wujud syukur terhadap nikmat yang sangat banyak, karena dalam solat itu mencakup kepada 3 bentuk syukur. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kita bersyukur terhadap nikmat Allah itu dengan 3. Yang pertama, al-qalbu, dengan hati. Yang kedua, al-qaulu, dengan ucapan. Al-jawari, yang ketiga, dengan anggota badan. Salat yang kita laksanakan ini menggambarkan bentuk syukur yang 3 itu. Kita sama-sama perhatikan. Fa inna sholata jami'atun li jami'i aksami syukri. Sesungguhnya solat itu jami'atun, mengumpulkan, meliputi li jami'i anwa'i syukri, terhadap seluruh bentuk syukur. Wahia salah satun, bentuk syukur itu ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana solat ini menjadikan perwujudan syukur dengan hati? Ayya'lama anna zalikan ni'ama minhu ta'ala la min ghairihi. Tatkala kita solat, ayya'lama, kita meyakini, anna tilkan ni'ama, sesungguhnya segala kenikmatan yang kita terima itu minhu ta'ala, seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, la min ghairihi, tidak daripada selain Allah. Tatkala kita melaksanakan sholat, maka kita meyakini bahwasanya seluruh kenikmatan, tangan bisa bergerak, anggota badan bisa bergerak, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa berjalan dari rumah ke masjid ini, kita yakini segala kenikmatan itu minhu ta'ala, dari Allah ta'ala, la min ghairihi, tidak daripada selain Allah. Itu adalah solat menjadikan cara syukur dengan hati. Lalu yang kedua, ada syukur wa syukru bil lisan. Dengan solat itu bentuk syukur dengan lisan. Bagaimana solat jadi bentuk syukuran dengan lisan? Ayyam dahal mun'im wa yusni alai. Dengan kita solat ayyam dahal mun'im, kita memuji zat yang telah memberikan nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha agung. Itu adalah bentuk pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bukan orang yang layak untuk dipuji,
dari untaian ucapan sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai assalam, itu kalau kita terjemahkan semuanya intinya ayam daha, bentuk pujian kita kepada zat yang telah memberikan nikmat. Kalau kita semuanya faham, Rabbi gfirli, semua kalimat dari mulai sholat sampai diakhiri dengan bacaan salam, itu ayyuthnil mun'im wa yamdah, bentuk pujian terhadap zat yang telah memberikan kenikmatan. Lalu yang ketiga, wasyukru bil jawari. Salat itu bentuk syukuran dengan anggota badan. Bagaimana? Wa huwa ayyukhdima'u wa yatawaddu'alah. Dengan kita melaksanakan solat, dalam gerakan solat ada ruku, dalam gerakan solat ada sujud, itu merupakan bukti penghambaan kita, bukti mengagungkan kita kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kondisi yang paling rendah adalah kondisi tatkala kita melaksanakan sujud. Dengan kita sujud, itu sebagai pembuktian kita adalah orang yang lemah, orang yang hina, Allah yang maha segala-galanya. Makanya karena dalam sholat ini mencakup, meliputi 3 bentuk syukuran kepada Allah, maka yang diperintahkan Allah kepada baginda Nabi dan juga Allah perintahkan kepada kita, bukti syukur terhadap nikmat Allah, fasolli li rabbika, solatlah hanya karena Tuhanmu. Makanya tadi di awal ada, kalau tadi masih ingat, yang pertama kandungan surah Al-Kautsar adalah al khair katsir, nikmat yang banyak. Yang kedua perintah untuk dawamus shalah wal ikhlas, ada ikhlas. Salatnya harus semata-mata karena Allah. Wanhar, dan juga ada perintah wanhar. Wanhar itu artinya berkurbanlah. Dalam kajian tafsir disampaikan oleh para ulama, di dalam kalimat ini ada, dalam surat ini ada kalimat yang dibuang. Fasolli li rabbika wanhar li rabbika. Solatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan kurban pun harus wanhar karena Tuhanmu. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, tadi saya sampaikan bahwasanya di awal surah Al-Kautsar ini ada ulama yang menjelaskan termasuk surah yang diturunkan di Madinah. Kalau diturunkan di Mekah semua sepakat. Jumhur ulama, kebanyakan para ahli tafsir menjelaskan bahwa surah Al-Kautsar ini diturunkan di Mekah. Nah, kenapa ada ulama yang berpendapat surah Al-Kautsar diturunkan di Madinah? Karena ada kalimah wanhar, ada perintah untuk melaksanakan kurban. Sementara pelaksanaan kurban itu dalam riwayat perintahnya di Madinah setelah baginda Rasul hijrah, perintah kurban itu. Nah, makanya ada ulama yang berpendapat surah Al-Kautsar ini termasuk surah Madaniyah, walaupun sebetulnya pendapat ini pun terbantahkan. Karena perlu diketahui bersama, perintah ataupun pelaksanaan kurban itu bukan hanya baginda Rasul setelah di Madinah. Kita lihat dalam sejarah, sebelum baginda Rasul lahir, ayah beliau Sayyid Abdullah, lalu kakek beliau Abdul Muthalib. Sebelum Abdullah ini putra bungsu dilahirkan, Abdul Muthalib karena menginginkan putranya yang soleh, yang solih ini, Abdul Muthalib berkurban dengan 100 unta. Berkurban dengan 100, memohon kepada Allah putranya menjadi anak yang solih. Dan juga kurban ini kalau kita urut ke atas,
pertama kali kurban itu adalah kisah Qabil dan Habil. Ingin, walaupun ada istilah memperebutkan antara Iklimah dan Labuda ini, tapi kurban itu yang pertama. Sehingga kita daripada pendapat ulama ini, kita ambil pendapat ulama jumhur bahwasanya surah Al-Kautsar ini diturunkan di Makkah. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kenapa ada ayat wali pasoli li robbika, ada kalimat li robbika? Karena kurban ini merupakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Tapi orang-orang Quraisy melaksanakan kurban bukan karena Allah. Mereka berkorban untuk berhala-berhala mereka. Hewan yang dipotong oleh orang-orang Quraisy waktu itu sama prosesnya seperti kurban kita saat ini. Tapi tujuan mereka memotong hewan kurban ini adalah lisonamiim, untuk pengorbanan terhadap berhala-berhala mereka. Oleh karena itu Allah tegaskan fasali li rabbika wanhar, bentuk syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Laksanakan salat, laksanakan kurban li rabbika, karena Tuhanmu. Apalagi sekarang sudah bulan Syawal akhir, sebentar lagi Idul Kurban. Ini ayat ini bisa jadi motivasi. Makanya saya di sini tidak membahas secara khusus tentang masalah kurban. Masalah kurban ya tentunya dalam ayat yang lain, dalam kesempatan yang lain. Tapi ini sekedar mengingatkan, Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak. Sholat harus diutamakan. Apabila ada rizki yang lebih, wanhar, berkurbanlah. Berkurban sesuai syariat agama, berkurban atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa. Jangan selalu diributkan sapi saya, sapi yang yang paling besar, domba saya, kambing saya, domba yang terbesar. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai daging, tidak akan sampai darah yang dikorbankan. Walakiyanaluhu taqwa, tapi yang akan sampai kepada Allah, yang kelak akan menjadi pahala daripada kurban itu adalah at-taqwa. Kurbannya karena takwa, karena melaksanakan perintah Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Wanhar li rabbika. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, di akhir ayat inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang membenci baginda Nabi, baik membenci fisik Nabi, membenci syariat Nabi, membenci keturunan-keturunan Nabi, huwa al-abtar, mereka akan menjadi orang-orang yang terputus daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang disampaikan berkaitan dengan waktu. Alhamdulillah sudah cukup. Kesimpulan akhir daripada ayat daripada surah Al-Kautsar ini kembali kepada 4 hal tersebut. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, walaupun berbeda-beda, walaupun usaha kita berbeda-beda, tapi yakin itu adalah kenikmatan yang sangat banyak. Oleh karena itu maka laksanakanlah sholat, laksanakanlah kurban, dan juga secara ikhlas. Makanya tadi dalam kesimpulannya ada watasoduku alal fuqara. Kenapa ada sodako terhadap orang fakir? Karena kurban tersebut. Kita kurban kambing kan tidak dimakan sendiri semuanya, walaupun sebenarnya boleh saja memakan kambing sendiri, asal jangan kambing atau asal jangan kurban yang dinazarkan, kurban yang diwajibkan. Kalau kurban sunat diperbolehkan bahkan sampai sepertiganya.
Kalau diberikan seluruhnya tentunya lebih baik. Makanya atasadduqu alal fuqara. Dalam ayat ini ada perintah kepekaan kita sosial terhadap orang-orang fakir. Kita diberikan harta yang banyak, berkurban. Kurban tersebut seperti kebiasaan kita diberikan, disodakohkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di akhir kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita umur yang panjang dan juga diberikan taufik hidayah untuk bersama-sama meningkatkan amal ibadah, meningkatkan amal solih. Yang kedua, kita bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala usaha kasab dan juga keinginan kita, berkah pengajian ini mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Kita berdoa untuk zuriyah turunan-turunan kita. Kita memiliki putra putri bahkan yang sudah punya cucu. Mudah-mudahan zuriyah turunan-turunan kita Allah jadikan menjadi hamba Allah yang solih dan solihat. Yang sedang sekolah dimudahkan, yang sedang mencari kerja dimudahkan. Semuanya Allah jadikan hamba-hamba Allah yang solih dan solihat. Lalu kita berdoa bermunajat untuk keluarga kita yang sedang sakit, bil khusus jamaah yang ada di lingkungan RW ini, di Masjid Uswatun Hasanah ini yang saat ini sedang sakit. Kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita, teman sahabat kita yang sedang sakit, Allah segera kembali ambil penyakitnya. Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan untuk keluarga kita, sahabat, jamaah yang saat ini mendapat panggilan Allah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, mudah-mudahan diselamatkan, dimudahkan, dilancarkan, ibadahnya diterima, menjadikan haji yang makbul mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyatil mazkurah wa bi kulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.